Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 12 bab listrik statis bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah kuat medan listrik. Apa itu medan listrik? Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Nah, besar dari medan listrik itu dinamakan kuat medan listrik. Nah, medan listrik ini digambarkan dengan garis-garis listrik yang arahnya keluar atau menjauhi muatan positif dan masuk atau mendekati muatan negatif. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, jadi gambar ini menunjukkan bahwa garis-garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, kalau gambar yang ini menunjukkan bahwa interaksi antara dua buah muatan positif itu akan tolak menolak, ya. Nah, dan ini adalah memperjelas bahwa muatan positif itu arahnya keluar dan untuk muatan negatif arahnya itu adalah masuk. Ya, kuat medan listrik ini merupakan besaran vektor yang arahnya ditentukan oleh jenis muatan sumbernya seperti yang Ibu bilang tadi. Ya, ingat ya, positif itu keluar dan negatif itu masuk. Nah, ini tidak seperti gaya Coulomb ya, yang arahnya ditentukan oleh dua buah muatan yang berinteraksi. Ingat, kuat medan listrik hanya ditentukan oleh muatan sumbernya. Nah, besar daripada kuat medan listrik itu dipengaruhi oleh gayanya dan muatannya. Secara matematis, E itu merupakan pembagian dari gaya Coulomb dibagi dengan muatannya. Nah, karena kemarin itu F itu adalah udah kita bahas perkalian antara muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, ya K Q per R pangkat 2. Nah, kita masukkan kemana nih? Ya, F-nya kita gantikan jadinya K Q kemudian Q per R pangkat 2 dibagi dengan Q. Berarti kalau Q 2 di atas dibagi dengan Q 1 di bawah, tinggallah hanya Q. Ya, jadi E-nya itu sama dengan perkalian antara konstanta dengan muatannya dibagi dengan kuadrat jaraknya. Ya. Kita aplikasikan persamaan yang udah kita bahas ke contoh soal ini. Jika kuat medan listrik pada sebuah titik yang memiliki jarak sebesar. Oke, itu dulu ya, jarak. Diketahui R-nya 3 cm dari muatan positif adalah kuat medan listriknya ya, berarti E sama dengan 100 Newton per Coulomb. Hitunglah kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak. Oke, pada itu pakai perbandingan ya. R aksennya 6 cm. Oke, yang ditanya itu adalah E aksennya. Oke, kita jawab. Sini aja ya. Jawab. Kita buat dulu persamaan dasar dari kuat medan listrik, yaitu E perbandingan antara perkalian antara K Q dibagi dengan R pangkat 2. Nah, di sini yang dikasih tahu hanya E dengan R jarak. Berarti muatannya tidak berubah. K-nya sama, konstan ya. Q-nya tidak berubah, yang berubah hanya jaraknya. Jadi perbandingan antara E dengan R, di mana E berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Ya, berarti bisa kita buat bahwa persamaannya ya E aksen dibagi dengan E, ingat E berbanding terbalik dengan R pangkat 2. Berarti yang di bawah adalah R aksen, yang di atas adalah R pangkat 2. Ya, sekarang kita masukkan nilainya. Berarti E aksen dibagi dengan E-nya 100 sama dengan R-nya 3 cm dibagi R aksen 6 cm pangkat 2. Oke, kita sederhanakan. Ini sentinya selesai, sama-sama dibagi 3, berarti ini dapat 2, ini 1. Ya kan? Oke, berarti E aksen dibagi dengan 100 sama dengan 1 pangkat 2, 1 dibagi 2 pangkat 2, 4. Ya, berarti E aksen kita kalikan silang, berarti E aksen kali 4 kan, 4E aksen sama dengan 100.
Berarti E aksen sama dengan 100 dibagi dengan 4. Berarti E aksen sama dengan 25 Newton per kolom. Jadi semakin kecil ya. Karena kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bagaimana dengan contoh soalnya? Mudah ya. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan 1. Kita lanjutkan ke sub materi kita berikutnya, yaitu tentang resultan kuat medan listrik. Seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa kuat medan listrik merupakan besaran vektor yang arahnya ditentukan oleh jenis muatan sumbernya. Maka resultan kuat medan listrik nanti diselesaikan dengan cara vektor. Nah, yang pertama itu kuat medan listrik yang sejajar atau segaris. Sama seperti resultan gaya Coulomb yang telah kita bahas di video sebelumnya, maka kuat medan listrik sejajar atau segaris ini bisa langsung kita jumlahkan atau kurangkan bergantung pada arahnya. Ya. Oke, sekarang Ibu kasih contoh untuk menentukan resultan kuat medan listrik yang sejajar atau segaris. Ini ada dua buah muatan ya, muatan positif dan muatan negatif. Yang ditanya, tentukan kuat medan listrik di antara muatan positif dan negatif. Maka kita tinjau satu-satu. Untuk muatan positif, ingat ya, tadi untuk muatan positif arahnya adalah keluar dari sumber ya. Oke, keluar berarti kalau muatan positif keluar berarti kan ke kanan. Karena yang ditanya adalah yang di sini titik ini, berarti ya kita ambil ke kanan. Oke, berarti inilah dia kuat medan listrik karena muatan pertama. Kemudian muatan negatif ini, untuk muatan negatif arahnya adalah masuk. Berarti karena muatan negatifnya ini adalah sebelah kanan dari titik yang mau ditanya, berarti arahnya juga ke kanan. Inilah dia E2. Berarti untuk menentukan E pada titik, kita kasih nama apa ini? Titik B. Berarti kuat medan listrik pada titik B itu sama dengan, nah lihat arahnya, karena dia sama-sama ke kanan berarti kita jumlahkan ya. Berarti E1 ditambah E2. Nah, kalau kita mau uraikan rumusnya boleh. Kalau mau kita cari satu-satu juga boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi lebih cepat kita masukkan nilainya. Ya, berarti K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Oke, biar lebih sederhana, hanya kita keluarkan. Berarti rumusnya jadi Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Oke, inilah dia kuat medan listrik seandainya muatan yang berinteraksi adalah positif dan negatif. Dan yang ditanya itu adalah yang di titik tengah di antaranya. Nah, kalau seandainya lagi nanti ditanya, jadi ini tidak ada rumus baku ya, bergantung pada muatan yang berinteraksi, kemudian ditanya di titik yang mana. Nah, kalau misalkan nanti yang ditanya adalah yang di titik sebelah kanan, sebelah kirinya. Ini aja lah misal. Oke, berarti gimana resultannya? Berarti untuk muatan yang ada di titik ini, untuk titik ini berarti untuk muatan yang pertama dia positif. Kalau positif berarti keluar ya. Berarti kemari. Ya, inilah dia nanti E1. Sedangkan muatan negatif ini dia arahnya masuk berarti ke kanan. Inilah E2. Ya, jadi nanti untuk menentukan E, katakanlah ini di titik C. Ya, berarti E di titik C itu adalah yang ke kanan E2 dikurang dengan E1. Penguraian rumusnya sama seperti ini ya. Jadi nggak Ibu buat lagi. Gimana? Paham? Sekarang kita lanjutkan ke resultan kuat medan listrik yang tidak sejajar atau tidak segaris. Jadi, kalau dia tidak sejajar atau tidak segaris, resultan gayanya bisa diselesaikan dengan cara metode analitis menggunakan rumus sinus. Sama seperti resultan gaya Coulomb ya. Ya, jadi sebenarnya rumus untuk resultan gaya Coulomb itu ya nanti kita gunakan semua untuk resultan kuat medan listrik. Kenapa? Karena kita selesaikan dengan cara vektor. Kedua-duanya sama-sama menggunakan cara vektor. Ya, jadi kalau kalian paham di materi kita yang sebelumnya tentang resultan gaya Coulomb ya, untuk resultan kuat medan listrik nih tinggal kita ganti aja. Semuanya sama. Kita ganti F gaya Coulomb dengan E kuat medan listrik. Caranya sama karena menggunakan cara
vektor. Nah, ini Ibu kasih contoh ya, ada dua buah muatan yang berinteraksi, yaitu muatan satu muatan negatif dan yang kedua adalah muatan positif. Nah, yang ditanya adalah titik ini sehingga dia membentuk segitiga sama sisi. Ya. Oke. Kuat medan listrik di titik ini, katakanlah ini titik A. Karena muatan satu dia negatif, berarti dia arahnya masuk. Seperti ini, udah pas ya. Kemudian karena muatan 2 positif, berarti dia keluar dari titik ini. Yang arahnya berlawanan sama ini ya. Kemudian membentuklah dia sudut ini theta. Berarti nanti di sini sudutnya sudut theta ya. Jadi jangan bingung, karena di sini namanya theta, tinggal kita ganti di sini theta. Ya, jadi kuat medan listrik di titik A itu adalah akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 kosinus theta. Nah, nanti sebelum kita gunakan persamaan ini, kita cari dulu masing-masing ya. E1 berarti menggunakan persamaan K Q1 dibagi R1 kuadrat. Kemudian E2 berarti persamaannya K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Ya, setelah kita cari satu-satu, barulah kita masukkan ke persamaan ini dia. Oke, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Oke. Keterangannya ya, E adalah kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, F gaya kolom satuannya Newton, Q muatan satuannya kolom, dan R jarak kedua muatan. Atau kalau di sini jarak ya, K konstanta, nilainya sudah ditentukan 9 kali 10 pangkat 9. Kita lanjutkan penyelesaian contoh soalnya. Tadi kita udah dapat E1 sama dengan 20 kali 10 negatif 4 K Newton per kolom. Sekarang kita cari E2. Berarti rumusnya K Q2 per R2 kuadrat. Oke, masukkan berarti K-nya nanti aja. Q2-nya 40 kali 10 negatif 6 dibagi dengan 10 negatif 1 yang ditulis 6 ya kan. 10 negatif 1 pangkat 2. Oke, berarti 40 kali 10 negatif 6K dibagi dengan 10 negatif 2 ya kan, min 1 pangkat 2 berarti kan 10 negatif 2. Berarti E2 sama dengan 40 kali 10 negatif 6 tambah 2 jadi negatif 4 K Newton per kolom. Sekarang kita cari E titik P. Apa rumusnya? Berarti E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 kosinus sama sisi berarti 60 derajat. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Kita ganti pulpennya nih biar kelihatan, karena panjang Ibu selipkan di sini. Ya, biar cukup. Oke. E1 kita dapat 20 kali 10 negatif 4 K pangkat 2. E2 kita dapat 40 kali 10 negatif 4 K pangkat 2 tambah 2 kali 20 kali 10 negatif 4 K kali 40 10 negatif 4 K kosinus 60 setengah. Kita sederhanakan. 2 dibagi 2 selesai. Sekarang kita kalikan. Oke, 20 kuadrat 400 negatif 4 kuadrat negatif 8 K pangkat 2 jadi K kuadrat. 60 40 kuadrat 1600 10 negatif 8 K kuadrat tambah 20 kali 40 800 kali 10 negatif 8 K kuadrat. Oke, sederhanakan. 40 tambah 1600 2000, jadi 2800 kali 10 negatif 8 K pangkat 2. Oke, ini kita sederhanakan ya. Jadi ini jadinya 28 ya, ini jadi berkurang pangkatnya jadi negatif 6, ini K kuadrat. Oke, akar 28 kita dapat 5,29. 10 negatif 6 kalau diakarin itu dibagi 2 jadi negatif 3.
Oke, K kuadrat diakarin juga dibagi 2. Jadi nilai K tinggal K. Baru sekarang kita masukkan nilainya. Berarti 5,29 kali 10 negatif 3. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita sederhanakan. Berarti E di titik P sama dengan 5,29 kali 9. Dapatnya 47,61 kali 10 min 3 tambah 9 pangkat 6. Satuannya Newton per Coulomb. Sampai di sini paham? Kelihatannya rumit ya, padahal ini hanya butuh ketelitian. Nggak sulit, hanya butuh ketelitian. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan kerjakan latihan 2 ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.